beberapa waktu yang lalu nih, ada orang yang komen di postingan aku. Dia komen kayak gini, stop jadi polisi moral. Dia bilang, jangan menghakimi orang ketika dia ingin menjadi dirinya sendiri. Gak perlulah kamu judge orang dengan standar kamu. Kurang lebih kayak gitu. Terus aku baca komentar itu, aku mikir kayak gini, sebentar. Kok bisa ya dia bilang aku ngejudge orang dan dia minta aku stop ngejudge orang, padahal dia sendiri apa yang dia lakukan itu dia lagi ngejudge. Dia ngejudge bahwa aku adalah seorang yang suka ngejudge. Padahal yang aku lakukan bukan ngejudge. Kalau dia mau baca full teksnya dari apa yang aku tulis, mungkin dia juga akan datang kepada sebuah kesimpulan bahwa apa yang aku ucapkan itu atau aku tuliskan itu bukan sebuah judgement. Itu sebuah ajakan untuk rethinking. Apa sih maksudnya jadi diri sendiri? Jadi di tulisan itu aku argumennya gini. Aku bilang kalau jangan jadi diri sendiri. Karena kadang kita tuh menjadikan kalimat jadi diri sendiri sebagai pembenaran. Bahwa aku tuh orangnya kayak gini, aku gak mau berubah, aku orangnya kayak gini, jadi kalian semua harus menerima aku apa adanya. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang kurang tepat lah menurutku. Jadi diri sendiri itu kan punya pengetahuan terhadap diri dan menjadikan pengetahuan itu sebagai dasar untuk kita berperilaku. Itu yang namanya jadi diri sendiri. Bukan yang ngikutin standar orang lain, tapi kita punya standar sendiri yang didasari atas dasar kebutuhan, atas dasar upaya pengenalan diri, yang kemudian tadi kita jadikan dasar sebagai perilaku. Karena ada juga kan konsep yang namanya working self-concept ya. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Susan Fiske, ada tuh dia bilang bahwa judulnya social cognition ya. Kita tuh punya working self-concept gitu. Jadi pengetahuan tentang diri kita yang akan terus berubah. Jadi kalau teman-teman bilang jadi diri sendiri, aku orangnya kayak gini dalam artian ya nggak mau berubah apapun yang terjadi meskipun aku salah gitu. Kurang tepat lah. Itu yang aku tulis di Medium. Full text-nya tuh. Nah potongannya aku pindahin ke Instagram. Dan di akhir juga aku udah bilang bahwa kalau mau baca lebih lengkap, pergi ke Medium. Tapi mungkin orang yang berkomentar itu dia nggak baca Mediumku, tulisanku yang penuh. Sehingga dia berkesimpulan bahwa ini orang judgmental. Apa yang dilakukan itu kan shortcut ya sebenarnya. Atau disebut juga heuristik. Heuristik itu berarti ya kita karena capek mikir, karena capek untuk melakukan proses mencari data dan fakta untuk sampai ke sebuah kesimpulan, makanya kita ambil shortcut gitu. Nah, itu heuristik. Shortcut ini ya dia gunakan untuk mengambil kesimpulan, untuk menyimpulkan bahwa aku orangnya judgmental, dan di saat yang bersamaan menggunakan ada yang judgmental juga. Nah, padahal ada proses loh yang bisa dilakukan sebelum datang ke sebuah kesimpulan. Ya mencari data dan fakta dengan cara apa? Membaca, mencari informasi yang lebih lengkap, informasi yang lebih koheren, mencari informasi yang lebih valid dari apa yang dia terima di depan mata yang belum tentu sebuah keutuhan. Karena kan ya kita juga tahu sendiri bahwa ya sosial media itu seringkali tidak menyajikan sesuatu yang utuh. Muncul di sosial media itu ya hanya potongan-potongan, hanya tiny bits of pieces aja dari sebuah gunung es yang lebih dalam. Hal seperti itu kan terlalu cepat mengambil kesimpulan itu menjadi sebuah bukan bencana juga ya, tapi lebih ke itu bisa mempengaruhi cara kita berperilaku di kehidupan sehari-hari. Kayak tadi ya, mungkin ketemu orang hanya dari apa yang menonjol dari dirinya, kemudian kita mengambil kesimpulan, misalnya ada ketemu, misalnya lagi masuk ke komplek, terus lihat satpam, nyapa, Pak pagi, terus si bapak satpamnya gak nyapa balik tuh, dia cuman judes, terus masuk aja. Terus kita berkesimpulan bahwa apaan jadi satpam kok jutek gitu. Padahal mungkin dia lagi ada masalah, satu ya. Dua mungkin dia lagi nggak ngelihat ke kita, dia lagi ngelihat ke belakang karena mungkin ada yang mencurigakan di belakang sana. Nah itu kan istilahnya tuh fundamental attribution error ya. Kita tuh punya kecenderungan untuk mengambil kesimpulan hanya dari satu hal yang menonjol di depan mata kita. Padahal aslinya nggak gitu. Kalau kita mau mundur dan melihat secara kontekstual, secara lebih menyeluruh, secara gestalt ya, kenyataannya bukan seperti itu. Dan itu semua kan, itu kalau konteksnya sosial ya. Kalau konteksnya tekstual, kayak yang aku alami tadi, atau mungkin kamu juga pernah mengalami, kamu pernah dapat WhatsApp di grup ya, yang share hoax apa segala macam, yang clickbaity, itu kan bisa diminimalisir dengan membaca sebenarnya, membaca secara utuh, membaca secara menyeluruh. Ya, cuman sayangnya kita tinggal di negara di mana membaca itu bukan budaya yang lazim, yang umum.
Membaca itu menjadi sebuah kegiatan yang membosankan dan melelahkan. Orang tuh malas untuk membaca, termasuk aku. Gitu. Aku mau jujur aja bahwa meskipun aku kuliah di bahasa dan sastra Inggris, profesiku penulis, dan kegiatan sehari-hariku membaca, ya aku jujur memang membaca itu melelahkan. Membaca itu memang butuh kapasitas yang lebih. Kita tuh butuh energi yang lebih untuk mau baca. Karena kemampuan kita membaca itu dipengaruhi sama satu part di dalam otak kita yang namanya working memory. Working memory itu ya dia bagian dari otak kita yang ngebantu ngeproses informasi dan nyetor informasi itu ke memori jangka pendek. Semakin baik working memorinya ya semakin mampu kita untuk membaca. Tapi semakin working memorinya itu lemah dan jarang dipakai ya ibarat mesin mobil lah. Ya dia akan kemudian rusty atau berkarat dan jadinya tiap kali baca capek apa segala macem. Ditambah lagi ya mungkin teman-teman bisa lihat juga ya. Nggak tahu masih valid atau enggak bahwa ya minat baca di Indonesia masih jadi yang salah satu yang terendah lah. Masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dibandingkan dengan negara-negara yang ya tetangga lah, Malaysia misalnya. Di Malaysia itu ya buku atau book fair itu dia laku banget. Book fair itu pasti orang-orang tuh minat buat datang ke sana beli buku buat baca. Di Indonesia memang sekarang pergerakan sudah mulai lebih banyak yang aku lihat, apalagi di sosial media ya, dengan adanya kayak book party dan juga banyak kegiatan-kegiatan literasi lainnya lah yang untuk ya semangatnya untuk memajukan literasi orang Indonesia ya. Karena membaca itu bukan hanya sekedar kemampuan memproses kata-kata. Kalau itu yang disebut dengan membaca atau literasi ya mungkin orang yang jarang baca buku pun ya bisa baca komentar, bisa baca spanduk, bisa baca komposisi gitu ya. Tapi kan membaca itu lebih dari itu. Ada yang namanya komprehensi ya. Ya bagaimana kita bukan hanya bisa atau sanggup memproses teks, tapi kita juga bisa memahami baik dari sisi yang literal maupun yang implisit. Nah, kemampuan itu kan bergunanya pun tidak hanya ketika kita membaca buku, bukan hanya di sekolah, bukan hanya untuk penulis gitu ya, bukan hanya di konteks akademis. Tapi tadi, karena membaca membiasakan diri kita untuk berpikir, membiasakan diri kita untuk mempertanyakan, membiasakan diri kita untuk memproses informasi secara lebih menyeluruh. Jadinya kita bisa lebih kritis, menyikapi sebuah permasalahan, bisa lebih bijak, bisa lebih objektif, dan tadi tidak jump into conclusion, tidak heuristic, tidak fundamental attribution error. Dan ini masih konteksnya ya baca buku. Buku itu salah satu yang paling mudah diakses ya. Karena dia sudah printed, dia sudah populer, banyak yang bahasanya lebih mudah untuk dicerna. Yang ya ringan-ringan juga banyak ya. Yang seperti itu pun masih banyak orang yang kemudian enggan untuk membaca. Belum lagi kalau yang sifatnya lebih ilmiah. Misalnya baca jurnal ya. Itu kan sesuatu yang lebih advance lagi, yang lebih kompleks lagi. Bahasa yang digunakan udah nggak populer lagi. Ada istilah-istilah yang ini apaan sih maksudnya gitu. Sehingga untuk baca satu paragraf aja kita harus ngulang-ngulang berkali-kali. Ini maksudnya apa sih? Padahal jurnal penelitian itu dia punya insight dan dia menyediakan akses ke dapur yang kemudian kita tuh bisa ngelihat, bukan itu gini deh. Jurnal atau penelitian ilmiah itu kan sesuatu yang kemudian didasari dari sebuah asumsi atau hipotesis ya. Asumsi itu diuji, pertanyaan itu diuji dan dibuktikan benar, bukan benar atau salah ya. Itu dia sejauh mana dia mendekati kepada kebenaran gitu. Diuji ini dan praktikal biasanya. Praktikal dalam artian yaitu sesuatu yang dari kehidupan sehari-hari lah sekeliling kita. Yang misalnya dalam konteks psikologi misalnya. Tadi ada yang namanya fundamental attribution error. Itu kan fenomena-fenomena yang dekat dengan kita sebenarnya. Fenomena-fenomena yang sering kita temui. Penelitian atau jurnal itu kan mencoba untuk mencari pola atau tadi apa sih yang paling mendekati kebenaran dari sebuah fenomena itu. Dicari alasannya kenapa, sebabnya apa, akibatnya apa, efeknya apa, pengaruhnya apa terhadap apa gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya sangat berguna buat kita, ini masyarakat yang non-akademis itu, untuk digunakan dalam berperilaku sehari-hari. Tapi akses menuju ke sana kan itu jauh, susah banget. Hanya aku salut banget sama mentor aku ya, Kang Zen. Kang Zen itu dia sehari bisa baca 30 jurnal, bayangin. Dan bukan hanya baca, dia bisa mensintesa jurnal-jurnal itu menjadi sebuah produk, menjadi sebuah karya yang kemudian praktikal, bisa dipakai sama banyak orang, bisa dipahami oleh banyak orang,
Dan itu bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari banyak orang. Itu juga yang lagi aku coba ya. Lagi aku coba bahwa baca jurnal itu berat banget. Tapi dia punya insight yang luar biasa menurutku sih. Untuk bisa sampai ke sana kan ya nggak mudah ya tadi. Untuk baca aja orang kadang masih susah. Untuk baca ya mau sekedar memverifikasi lah apa yang dia temui, apa yang dia informasi yang masuk ke dalam diri dia gitu. Jangankan itu, untuk mempunyai komprehensi, kalau ikutin si taksonomi Bloom itu kan ya udah bisa sampai atas tuh, udah bisa sampai ya menjadikan sesuatu sebuah karya lah gitu ya. Itu masih jauh sih. Sedangkan karya atau sanggup menjadikan sesuatu itu salah satu indikator well-being kan, atau ya kesehatan mental lah pada umumnya. Itu orang yang mampu menjadikan, yang mampu berkarya lah, sederhananya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal berkarya, aku lagi punya satu produk namanya Writing for Wellbeing. Jadi Writing for Wellbeing ini workshop menulis. Yang nggak cuman menulis, workshop menulis ini aku bikin sebagai bentuk intervensi supaya kita bisa menumbuhkan kesadaran yang lebih terhadap diri kita. Itu didasarkan oleh apa? Itu literatur review. Literatur review berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang aku coba sintesakan menjadi sebuah aktivitas yang mungkin bisa teman-teman lakukan sehari-hari. Dan harapannya dari situ teman-teman bisa menumbuhkan kesadaran diri. Workshopnya akan diadakan selama 3 hari. Hari yang pertama itu akan kita belajar buat lepas dari diri, menjadikan diri sebagai objek gitu ya. Yang kedua, hari kedua nanti bakal mendefinisikan diri. Yang ketiga, nah kita bakal ngevaluasi. Workshop ini bakal diadain di bulan Januari 2025, insya Allah di tanggal 23 sampai 25. Kalau kamu tertarik dan berminat untuk daftar, langsung aja ke link di bawah. Kesimpulannya adalah ya dunia pendidikan di Indonesia itu masih banyak PR-nya dan masih jauh ya. Karena agar seseorang bisa terdidik, agar seseorang bisa memahami apa yang dia pelajari, kemampuan berbahasa, kemampuan literasi, kemampuan membaca, kemampuan menulis, itu perlu kita galakan. Karena kalau tanpa itu semua, ya akan sulit. Ilmu dituliskan. Dan bagaimana cara kita mengakses ilmu itu kalau tidak dengan membaca? Dan dengan membaca, kita bisa jadi lebih merdeka. Dengan membaca, kita jadi lebih berdaya. Dan dengan membaca, harapannya kita bisa lebih bahagia. Itu aja video kali ini. Aku Dito Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.